Hai guys, aku Hima. Aku Mei. Kita dari L2HI. Kali ini kita akan ngomongin mengenai politik nih. Tapi khususnya kita bakal bahas apa ya Kak? Absolute power dari Kim Jong Un. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih absolute power? Jadi absolute power itu adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh tanpa batas dan tidak diawasi oleh parlemen-parlemen. Bahkan mereka bebas membuat keputusan tanpa persetujuan dari rakyat. Berarti tuh kayak beda ya sama Indonesia? Iya beda. Kan kalau kalau Indonesia masih diawasi kan? Oh gitu. Kau tahu nggak sih latar belakang dari Korea Utara ini kayak mana? Jadi ya, kalau sepengetahuan aku nih, dulu tuh Korea kan satu, gak ada yang namanya Korea Utara sama Korea Selatan. Tapi setelah terjadi perang dingin atau perang dunia kedua nih, itu menyebabkan perpecahan. Pas itu Jepang menyerahkan dan dibuatlah perjanjian di mana isi perjanjiannya itu Korea harus terbagi jadi dua. Di sini awal mula terbentuknya Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi pas itu tuh kayak si Korea Selatan ini dipegang sama Amerika Serikat, didukung sama Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara ini didukung sama Uni Soviet. Nah, gitu. Jadi karena mereka udah berpisah nih, jadi di Korea Utara ini pas itu berdiri didukung sama Uni Soviet menjadi satu negara sendiri. Di mana pemimpin pertamanya itu namanya Kim Il Sung. Kim Il Sung itu kita tahu ya kakeknya Kim Jong Un. Nah, terus si Kim Il Sung tuh dia merupakan seorang yang sangat-sangat komunis gitu. Ditambah lagi dengan dukungan dari Uni Soviet yang merupakan negara yang sangat keras ya. Kita tahu Uni Soviet itu keras. Jadi jadilah mereka satu negara yang absolut gitu pas itu. Terus pas itu kayak kakeknya Kim Jong Un, which is Kim Il Sung tuh kayak menerapkan ini loh, prinsip Juche. Ideologi Juche itu dimana kayak Kim Il Sung itu menerapkan prinsip kayak mereka tuh harus mandiri. Jadi Korea itu nggak boleh bergantung sama negara lain, baik dari politik, ekonomi, apalagi teknologi gitu. Waktu itu kan Uni Soviet jatuh. Jadi kayak mana itu Kak? Pas itu Uni Soviet sempat jatuh ya pada awal 1990-an. Korea Utara tuh mengalami isolasi yang lebih buruk dari sebelumnya gitu. Karena kan Uni Soviet jatuh, jadi Korea Utara ini udah kehilangan teman baiknya, udah kehilangan pendukung setianya. Sebenarnya ada yang mendukung Korea Utara pada saat itu, masih ada Cina, tapi karena Cina ini nggak mungkin untuk mendukung sendiri Korea Utara, jadi Cina menyerah. Jadi pas itu Korea Utara ini sendiri dan makin terisolasi. Sebenarnya memang masih menjalin hubungan baik dengan Cina gitu. Terus waktu itu kan Kim Jong Un ini ada 3 bersaudara. Kenapa ayahnya memilih Kim Jong Un? Jadi pas itu kan Kim Jong Il. Jadi pas itu Kim Jong Il, ayahnya Kim Jong Un ini tuh punya 3 anak. Kan namanya tuh Kim Jong Nam, Kim Jong Chol, sama Kim Jong Un. Kenapa bisa Kim Jong Un? Karena yang pertama anaknya Kim Jong Nam ini, kakaknya Kim Jong Un itu, dia tuh nggak dipercaya sebagai pemimpin karena pas itu tuh dia tuh terlibat kasus ini loh. Dia tuh menyelundup ke Jepang menggunakan paspor ilegal, menggunakan paspor palsu. Jadi nggak percaya lagi kan ya Kak? Iya, jadi ayahnya tuh nganggap kayak dia udah menentang peraturan ini, nggak bisa dijadiin pemimpin gitu. Terus kalau kakaknya yang kedua Kim Jong Chol tuh, dia tuh ini selain memiliki masalah kesehatan, dia juga tuh memiliki kepribadian yang lemah lembut. Jadi ayahnya tuh menganggap kalau kepribadian dia sama kepribadian kakek dan ayahnya tuh beda. Jadi kurang cocok juga untuk jadi pemimpin. Terus yang terakhir ini yang paling mantep nih menurut ayahnya tuh ya Kim Jong Un. sorry
Kim Jong Un. Jadi Kim Jong Un ini kita kan tahu ya pribadinya tuh keras karena memang udah dididik secara keras juga dari masih kecil gitu. Dan Kim Jong Un ini tuh sempat sekolah di Swiss, which is sekolahnya tuh internasional. Cocok lah ya untuk Cocok lah jadi pemimpin. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong mengenai pemimpin nih, kepemimpinan. Aku tuh kepo tau, kayak kau tahu gak sih kayak gaya kepemimpinan apa yang digunakan sama Kim Jong Un untuk memimpin Korea Utara? Jadi kan kalau kakek sama ayahnya tuh lebih fokus ke militer, tapi kalau Kim Jong Un ini dia lebih fokus ke persenjataan. Dia lebih fokus ke nuklir sama rudal. Berarti fokusnya ke senjata bukan ke militernya, lebih fokus. Masih fokus tapi lebih fokus ke persenjataan. Oh. Terus pas itu aku sempat dengar katanya ada apa? Korea Utara tuh disanksi sama PBB ya? Iya, karena waktu itu Korea Utara itu menguji coba nuklir. Jadi Amerika pada saat itu kena dampaknya. Jadi disanksi oleh PBB. Gitu. Itu makanya ya kenapa kayak Korea Utara tuh tertutup gitu ya? Iya, bahkan mereka dibatasi untuk ekspor. Oh, gitu. Oke, terus aku kepo nih Kak sama hubungan internasional di Korea Utara itu kayak mana? Jadi kan kita kan tahu ya kayak Korea Utara tuh sebelumnya nih struggle banget sama negaranya sendiri tuh. Terus tapi nih walaupun mereka punya struggle sama negaranya sendiri tuh, mereka tetap punya hubungan diplomat yang bagus sama negara-negara lain, nggak cuma sama Cina doang nih. Jadi mereka tuh yang pertama ada KTT antar Korea. Kita kan tahu ya kalau misalnya Korea tuh pernah perang antar Korea, meskipun punya latar belakang persahabatan yang kurang baik gitu, tetap aja Korea Utara dan Korea Selatan punya hubungan diplomatik yang baik. Jadi sekarang bisa dibilang damai ya Kak ya? Gak bisa dibilang damai karena belum ada perjanjian resmi yang menyatakan mereka damai. Jadi pada tahun 2018 pas itu tuh Kim Jong Un ini ketemu sama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, di mana mereka nih memperbincangkan masalah perjanjian agar tidak mempertegang keadaan, mempertegang militerisasi dan mendorong dialog antar Korea. Terus yang kedua juga ada yang namanya hubungannya dengan Tiongkok sama Rusia. Jadi pas di Tiongkok itu kan, Tiongkok ini kan adalah mitra dagang dari Korea Utara kan. Nah mereka nih hubungannya tuh kadang suka ngalamin ketegangan gitu loh. Meskipun di bawah Kim Jong Un ada upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, termasuk serangkaian dari kunjungan resmi antara Kim Jong Un dan Presiden Tiongkok. Terus kalau sama Rusia tuh hubungan Korea Utara ini tuh tetap signifikan lah gitu. Kim Jong Un itu pernah ketemu sama Presiden Rusia juga, terus Vladimir Putin pada 2019. Untuk apa? Untuk memperkuat hubungan internasionalnya. Dimana Rusia ini tuh mendukung Korea Utara dalam beberapa hal, meskipun tidak secara terbuka mendukung program nuklirnya gitu. Kalau kerjasama di Amerika Serikat kayak mana Kak? Oh ya pas itu kan yang paling bersejarah ya. Iya. Pas itu yang paling bersejarah tuh waktu tahun 2018 sampai 2019 kan ya? Oh iya, ya pas itu tuh Korea Utara sempat mengadakan pertemuan intens dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu Donald Trump di Singapura, yang mereka tuh ya ngomongin tentang denuklirisasi, tapi perjanjian itu juga nggak memberikan dampak yang baik gitu. Tapi tetap aja pada masa itu tuh memberi kesan kayak ternyata Kim Jong Un ini mau loh bernegosiasi sama negara which is nggak punya hubungan yang baik sebelumnya gitu. Terus tuh kayak ya udah akhirnya mereka menjalin kerjasama yang baik sampai sekarang gitu. Terus habis itu ya
aku tuh kan tadi kita udah bahas latar belakang, gaya kepemimpinan dan kebijakan. Aku tuh mau tahu gimana keadaan rakyat di Korea Utara pas kepemimpinan Kim Jong Un ini. Jadi kan Kim Jong Un itu pemimpin yang tegas ya kak ya. Jadi rakyatnya itu merasa ditindas dan kebebasan mereka dibatasi. Pernah waktu itu ada bayi yang masuk penjara karena ibunya punya kitab suci. Terus kira-kira itu ada nggak ya video buktinya gitu? Ada sih. Ada. Aku lihat di sosial media ya, di TikTok gitu. Oh, berarti emang. Tapi katanya tapi itu berita belum dikonfirmasi kan sama Korea Utara, belum tentu benar berarti. Iya benar. Oke. Terus apa lagi nih? Waktu itu kan ada kondisi di mana ayahnya Kim Jong Un ini meninggal. Jadi mereka melarang rakyatnya itu untuk senyum, sama membeli sembako gitu dibatasi gitu, nggak boleh gitu. Mereka menyediakan sendiri gitu. Terus kemarin tuh aku sempat lihat juga video. Nanti kita tayangin videonya. Kenapa pas itu pas ada Kim Jong Un nih jalan atau menghadiri satu rapat atau pertemuan, itu kenapa rakyatnya tuh harus semua tepuk tangan, which is sampai kameramen? Mungkin untuk menghormati ya. Menghormati. Tapi no. Oke, terus next tapi di balik itu semua kan tadi kan rakyatnya kayak suram gitu. Tapi ada nggak sih dampak positif dari itu? Ada sih, kan Kim Jong Un nggak suka sama korupsi ya. Kalau ada orang yang korupsi bakal dieksekusi gitu. Kemarin siapa sih, aku juga pernah dengar tuh pamannya yang dieksekusi. Iya, pamannya dieksekusi di Singapura waktu itu. Itu gara-gara apa dieksekusinya? Setahu aku sih pengkhianatan ya. Oh, berarti Kim Jong Un ini benci banget ya sama orang yang berkhianat dan korupsi. Iya, jadi pamannya itu menentang gitu. Oh, gitu. Terus kira-kira apa lagi nih? Ya udah sih kak, itu aja sih. Berarti kira-kira kesimpulannya itu kenapa negara Korea Utara ini tuh bisa disebut sebagai negara yang absolut, karena memang pemimpinnya Kim Jong Un itu memiliki kendali yang penuh tanpa batas. Iya, jadi pemimpinnya cuma satu gitu. Iya benar. Dan rakyat gak berani menentang ya karena pemimpinnya absolut gitu. Nanti dieksekusi ya kan. Gak boleh dong. Tapi tentu ya guys, nggak hanya Korea Utara yang memiliki pro dan kontra, melainkan semua negara yang memiliki pemimpin juga pastinya punya pro dan kontra, sisi baik dan buruk, benar dan salah gitu. Itu balik lagi pada kita, negara masing-masing juga rakyat dan pemimpinnya. Itu aja. See you, bye.